Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hari ini Minggu 4 Desember 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Saya mengajak kita sama-sama memuliakan Tuhan pada saat ini. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Mazmur pasal 86 ayat 3. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayat 1, 3, dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang yang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. Kedewasaan rohani. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Salah satu ukuran dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk menerima perbedaan di antara sesama saudara seiman di dalam Kristus. Orang yang belum dewasa akan lebih suka untuk memikirkan dirinya sendiri dan sukar untuk memahami orang lain. Oleh sebab itu, sulit bagi dirinya untuk menerima perbedaan. Kedewasaan ini bukan hanya menyangkut kematangan jiwa, namun juga dalam hal kematangan rohani. Oleh sebab itu, orang yang dewasa rohaninya akan mampu untuk saling menerima dan menghargai perbedaan di antara saudara seiman, dan tidak akan membiarkan perbedaan yang sepele mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, bahwasanya kedewasaan rohani berkaitan dengan kemampuan untuk menerima perbedaan. Hal tersebut nampak
dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 3. Di situ ia menyebut orang yang tidak dewasa rohaninya sebagai manusia yang duniawi. Ketidakdewasaan ini nampak di dalam perselisihan dan iri hati di dalam jemaat Korintus. Sebagai akibat, jemaat tidak hidup di dalam kesatuan. Sebagian berkata bahwa mereka adalah dari golongan Paulus, dan sebagian lagi berkata mereka adalah golongan Apolos. Sebagaimana perpecahan oleh karena ketidakmampuan untuk menerima perbedaan adalah bukti dari ketidakmatangan rohani. Demikian pula kesanggupan untuk menerima perbedaan merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah setiap kita boleh belajar pada pagi hari ini, supaya kita semua pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga, kita boleh mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, yang benar. Biarlah kita belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing, dan jangan selalu berkata bahwa sayalah yang paling benar. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan yang menolong kita supaya kita memahami biarlah kehendak Tuhan adalah yang paling benar di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau menghendaki agar diri kami semakin hari semakin bertambah dewasa secara rohani. Kedewasaan yang dibuktikan melalui kesediaan kami untuk memahami orang lain dan menerima perbedaan di antara sesama. Engkau telah menjadi teladan dengan menerima diri kami apa adanya dan mengasihi diri kami yang tidak sempurna ini. Tuhan, tolonglah diri kami agar sanggup mengikuti jejak-jejak kaki-Mu dan bertumbuh di dalam kedewasaan sampai orang dapat melihat wajah-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerima dan menghargai saudara-saudara seiman kami yang berbeda dengan diri kami, sehingga dengan demikian kami dapat membawa kesatuan di antara umat-Mu. Kembali kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru yang kami boleh nikmati, di mana Engkau sudah tolong kami sepanjang malam, melewati semua malam yang gelap yang penuh dengan tantangan rahasia, dan Engkau berikan kepada kami pada hari ini hari yang baru. Bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau mengisi hari ini sebagai waktu yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan-Mu bagi diri kami agar senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jagalah diri kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Lindungilah diri kami dengan kasih setia-Mu dan luputkanlah kami dari semua yang jahat. Berikan kepada kami hikmat-Mu agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar. Jadikanlah diri kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah, dari waktu ke waktu. Bapa, hamba tetap berdoa memberkati semua keluarga-keluarga hamba, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk Ibu Yurike Mamoto Samsudin yang ada di Manokwari, Saudara Michael Puturuhu yang ada di Manokwari, Ibu Selidona Syahaya yang ada di Manokwari. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka semua, untuk kami semua.
Pimpin, bimbing, bahwa kami hidup taat setia seperti apa yang Engkau mau. Jadikan kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam cara berpikir dan cara pandang kami. Tuhan berkati semua pribadi hidup rumah tangga. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan berkati kami. Spesial Tuhan dalam persiapan ibadah raya kami yang akan kami ikuti baik pagi, sore maupun pada malam hari. Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dari hidup kami boleh memberikan teladan, panutan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang Engkau berikan kepada semua kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami percaya kasih-Mu tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pesan saya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa ambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus pagi hari ini, sore ataupun pada malam hari. Jangan jadikan alasan untuk tidak punya waktu. Sebab waktu ini punya Tuhan, dan disinilah menunjukkan kedewasaan kita, mana yang kita utamakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.